Ya, kali ini di podcast yang ke-7 di Ini Bukan Podcast, saya nggak akan bahas tentang interview sama teman-teman. Sekarang ini saya akan bahas tentang saudara saya sama saudara saya. Yang pertama, Dina Puspa Tias. Hai, Apa kabar? alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas tentang Apa? Relationship iya betul. atau hubungan Kita dua akan membahas, insan. ya, kita akan membahas tentang itu bersama dengan Mbak atau Adik nih? Mbak ya, dalam hubungan ya. Kali ini pertama ini Puspa ini katanya cita-cita untuk jalan-jalan ke luar negeri. Apakah betul? Benar. Itu alasannya kenapa itu? Kenapa kok bisa cita-cita sampai segitu? Ya karena pengen aja lihat dunia, lihat Dunia ya. luar. Heeh. Tapi kan Dunia. kalau di Jakarta kan juga luar desa, Iya, luar kota. maksudnya gini loh, Tuhan tuh nyiptain berbagai tempat di dunia ini, kayak tempat-tempat yang indah. Ya itu pengen lihat, Kan terutama Eropa. Eropa. Itu alasan kamu lihat di Eropa tuh apa? Kenapa kok kamu pikirannya pengen ke Eropa? Itu ada, pasti kan ada hal yang tertentu kan pastinya kan. Nggak ada ya, cuman pengen itu aja. Cuman pengen ya, sekedar pengen. Ya. Kan lihat di YouTube kan ada itu. Ya beda lah, Bedanya apa? beda lah. Beda ke sana sama beda lihat di media. Kalau sana berarti lihat kenyataannya. Ya lihat secara langsung itu lebih real, pakai mata sendiri. Ya, kita lanjut ke topik ya. Yang utama. Yang utama tentang hubungan. Pernah nggak kalau kamu merasakan jatuh cinta? Pernah lah, setiap manusia pasti pernah. Iya betul. Itu rasanya gimana sih kalau jatuh cinta? Nah, kamu dulu deh. Hah? Kalau Menurutmu? kalau aku apa ya? Aku kalau masalah cinta itu biasa sih, nggak terlalu aku pikirkan gitu loh. Kalau masalah tentang cinta ya, cinta itu seorang, Masa nggak dipikirin toh? ya aku nggak. Maksudnya bukan prioritas utama. Ya betul, aku nggak prioritas utama. Pasti nanti kan Tuhan menciptakan dua insan, pasti ada kan. Jadi ngapain kita pikirkannya untuk masa depan kita itu. Pernah pacaran berapa kali? Saya pacaran itu terakhir atau apa ini? Berapa kali dulu? Ya nggak bisa dihitung karena kan dari Banyak banget berarti. iya dari SMP ya. SMP kan udah pastinya kan kita udah ada rasa kan sama perempuan. Tapi semenjak kelas 3 SMK itu aku sudah
terakhir untuk pacaran ya sampai sekarang ini, menurut kamu gimana? Apa? Tentang apa? Ya, cinta itu apa? Cinta itu apa? Aku nggak ngerti ya. Tapi gini, kamu kan pernah merasakan jatuh cinta kan? Nah, itu rasanya gimana sih? Rasanya datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. Ke Jelangkung. Datang tiba-tiba, pulang tiba-tiba juga ya. Tapi aku penasaran ya, Mas. Iya. Kenapa cowok tuh tiba-tiba kalau misalnya udah deket gitu ya, tiba-tiba hilang. Itu menurutmu kenapa? Itu sekarang kan ya cowok kan beda-beda kan, prinsipnya juga beda-beda, pandangannya juga beda-beda, pikirannya pun juga beda-beda kan. Itu kalau menurut aku, kalau kayak itu tuh itu masih labil ya. Kalau masalah itu ya, laki-laki datang terus tiba-tiba hilang, itu kan agak labil ya. Mungkin berarti nggak serius ya, mungkin karena ada sisi lain, ya sisi lain lah, maksudnya ada perempuan lain gitu loh. Bener iya kan. Sekarang kan berarti kamu pernah misalnya deket sama cewek terus tiba-tiba kamu yang hilang gitu? Mas saya nggak begitu. Kalau misal aku udah nggak suka ya aku bilang aja, jangan langsung tiba-tiba menghilang tanpa jejak kan. Berarti pamit. Iya, harusnya pamit dong. Sekarang gini, aku kan pernah mengalami ya tentang sebuah hubungan. Itu pernah ya, sekarang zamannya sekarang ini cewek itu sukanya uang, bukan sukanya dari hatinya. Apakah itu betul? Gimana sukanya? Dengan uangnya saja. Oh iya. Beda-beda sih. Ya tapi kan kebanyakan kan perempuan kan kayak gitu kan. Ya realistis lah Mas. Iya. Cewek nak misalnya sama orang yang setiap harinya cuman males-malesan kan juga nggak mau, pengennya yang punya kesibukan. Tapi kalau aku yang penting tuh pinternya. Pinter. Kalau aku pinternya apa? Maksudnya pinternya bukan mesti akademik, tapi yang open minded gitu loh, yang punya pemikiran terbuka. Oke. Itu. Kan aku kan tadi kan udah tanya kan, tapi kan belum jawab. Apa? Rasanya jatuh cinta itu gimana? Ya udah pasti seneng lah. Seneng. Terus apa lagi? Ya itu senang. Tapi gini, menurut kamu kita kan saling, kalau umat manusia kan pastinya kan harus ada pendamping kan, ada salah satu dua insan untuk bersatu kan. Itu menurut kamu kalau hubungan yang lebih erat itu gimana? Maksudnya gini, biar langgeng lah, ibaratnya biar langgeng, kita harus gimana dengan suatu hubungan itu? Percaya. Saling percaya. Terus apa? Dan yang nomor satu menurutku harus saling suka. Saling suka. Kalau udah saling suka tuh pasti kan nggak mungkin. Kalau misalnya berhenti di tengah jalan itu berarti ada salah satu yang udah hilang rasa sukanya. Berarti kan harus saling suka biar bisa terus. Atau ada segitiga. Apa orang ketiga? Ya. Bisa jadi kan. Tapi kok pernah nggak sih Mas kayak misalnya
suka tapi sama beberapa orang. Pernah Suka tapi sama beberapa orang. Berarti ada berapa orang tuh berapa? Maksudnya ada berapa? 2, 3, 4? Tertarik sama ini tapi pas ini di tempat lain juga tertarik sama ini gitu. Oh, ada 2 pilihan maksudnya. Ya aku pernah. Ya pernah. Oh ya pernah ngalamin lah kalau masalah itu. Tapi kan itu kan ya memang kita kan harus pilih salah satu kan, nggak boleh yang 2 kan. Ya pilih aja kita sesuai tipe. Ya bukan sesuai tipe. Tapi kita kan pastinya kan tahu dulu karakternya dia apa kan. Misal si A, aku suka sama si A. Nah karakternya itu sih gimana? Pastinya kita saling berdekatan kan, saling berteman. Jangan kayak gegabah untuk langsung gitu loh. Kita tetap jalan yang satu sama jalan yang si B gitu loh. Itu kan bukan berarti kita untuk menduakan kan kita kan prinsipnya kita berteman. Teman kan nggak harus suka kan, kita aja jalani dulu gitu loh. Misal kita nyamannya kan nyaman yang mana gitu, nyaman A atau yang nyaman si B gitu loh, baru kita menentukan suatu hubungan. Tapi aku mau tanya, cowok tuh pernah nggak sih misalnya mah deketin cewek gitu tuh minder? Maksudnya gitu? Minder untuk deketin cewek gitu loh. Cowok mau deketin cewek itu minder. Kok kayaknya aku merasa kayak mau deketin tapi kok merasa takut gitu. Takut minder, mungkin karena dia apa. Cowok tuh gitu nggak sih kalau mau deketin atau? Iya, betul. Aku pun juga gitu. Aku pernah mau deket sama seseorang tapi minder dengan keadaan. Ibaratnya keadaan tuh dia kayak ya bukan gitu, masalah apa ya, bukan jabat akademik lah. Akademik, secara akademik dia seorang itu dokter. Iya betul. Tapi aku seorang yang biasa gitu loh, maksudnya kan dokter sama yang sarjana kan beda depanan, beda jauhan, makanya kan agak minder. Aku pernah juga ngalamin itu. Tapi ya namanya cinta pasti kan tetap diomongkan kan, maksudnya udah rasa sama dia kan, walaupun nanti ujung-ujungnya sakit hati kan, yang penting kan kita udah mencoba. Jadi kita nggak menyesal di kemudian hari gitu. Tapi padahal tuh sebenarnya tuh cewek tuh kayak gitu loh, nggak apa-apa gitu kalau misalnya ada orang yang mau deketin, nggak usah minder. Tapi dia gimana? Dia ngerespon baik apa gimana? Si dokternya itu ya menurut ya dia respon baik ya. Tapi suatu saat dia mungkin kan karena si cewek kan kalau umur di atas 20, 21 itu kan pasti kan dia kan udah minta itu kan, dalam suatu hubungan kan pasti mintanya yang lebih kan. Mungkin dihalalin kan ya ibaratnya ya. Itu pasti kan pengalaman saya tuh kadang takut gitu loh, maksudnya apa aku bisa gitu. Apa aku bisa untuk, namanya kan beda kan, ibaratnya selera orang kan pasti beda-beda kan. Ibaratnya cewek kan pengennya, ada yang pengen jalan-jalan, terus pengennya makanannya tuh di restoran atau di kafe atau apa kan. Ya pastinya itu kan namanya seorang laki-laki kan harus bertanggung jawab kan, seorang
pemimpin keluarga kan, pastinya aku pun juga mikir nanti apa kedepannya masih bisa atau enggak gitu loh. Tapi kan rezeki kan nggak tahu kan, tidak ada yang ngatur. Tapi kan itu kan juga untuk apa ya, tetap aja masih takut gitu loh untuk ya apa ya, untuk menjalaninya gitu loh. Makanya seketika saya pastikan saya mundur gitu loh. Berarti kamu yang mundur? Iya, aku yang mundur. Sumpah kasihan toh. Kasihan. Cuman gara-gara kamu nggak berani untuk itu. Iya, ya pastinya mungkin itu nggak sakit. Iya, sakit gak sakit ya tetap jalanin lah, soalnya kan nanti kedepannya daripada nanti sekarang kan suatu hubungan, apalagi yang udah hubungan serius, apalagi udah nikah kan, itu kan nikah kan satu kali ya, takutnya nanti di tengah-tengah hilang kan juga fatal kan. Makanya lebih baik mundur gitu. Kamu pernah nggak kayak gitu? Enggak lah mas, kalau aku kan masih 20. Tapi aku pernah lihat kamu, tapi jarang banget kamu main sama laki-laki. Kayaknya itu cowok takut sama aku. Kenapa takut? Nggak tahu, kok kelihatannya mungkin kayak cewek-cewek alim gitu kali ya. Ya, tapi kan ya enggak, maksudnya kan itu kan mungkin dari segi penampilan kali ya, syar'i ya, ibaratnya orang pun kan, cowok kan melihat dari orang itu kok kayak ini ya, apa aku bisa gitu loh. Mungkin kan karena itu juga ya, bisa jadi itu kamu pernah ya. Sekarang kan kamu gantian ya, dari SMP sampai SMA kamu pernah pacar berapa kali? 1 tok. Itu sejak SMA atau SMA. Itu berapa lama? Cuman sebentar kok. Aku tuh nggak ngerti ya, maksudnya tuh aku tuh nggak pernah ketemu sama yang cocok gitu loh. Biasanya itu yang fuckboy. Apa? Fuckboy. Tahu nggak? Apa itu? Aku kadang sampai bingung gitu, aku salah apa ya kok mesti itu deketnya sama orang yang begitu-begitu gitu loh. Begitu apa? Gitu yang nggak baik-baik. Tapi kan kamu bisa namanya dalam saling menjalin hubungan, pastinya kamu kan juga punya prinsip mencoba untuk merubah dia. Menurut saya ya, kalau dalam hubungan pasti kita bisa untuk merubah dia menjadi lebih baik kan, bisa juga kan. Namanya orang jatuh cinta, pasti apa yang dia inginkan pasti orang itu untuk mencoba untuk merubah yang lebih baik gitu loh. Tapi belum pernah kayak kamu untuk mencoba dalam suatu hubungan itu untuk merubah orang yang menjadi lebih baik? Enggak. Kenapa? Aku nggak suka minta orang berubah dari dirinya gitu loh. Yeah. Aku orangnya terlalu cuek, nggak mau maksa, terlalu nggak suka yang maksa-maksa atau misalnya mesti apa ya, terlalu posesif sama ya. Aku nggak suka, aku lebih ke ya wis tuh percaya dia begini ya wis gitu, cuma percaya aja ya.
Jadi kadang dihapusi karena terlalu percaya, terlalu cuek, terlalu. Setelah itu pernah gak menjalani hubungan? Mungkin teman dekat atau apa? Pasti ada kan? Ada ya. Teman dekat. Kemarin baru-baru ini. Ada teman dekat. Dekat sama orang. Udah. Ya lama, tiba-tiba itu hilang orangnya. Sumpah. Nggak tahu mana. Tapi kan dia nggak menghubungi kamu atau gimana gitu? Masih, tapi udah beda gitu loh. Jadi ini aku juga nggak nanya kenapa, jadi aku karena dia udah beda ya wes, aku juga udah nggak mau lagi, udah nggak mau balik kan. Untuk berteman kan boleh aja kan. Sebuah pertemanan kan juga boleh, ibaratnya kalau kita menjalin hubungan terus dia nyakitin kamu, ya jangan marah, kita anggap aja ya mungkin itu takdir Tuhan untuk mungkin takdir Tuhan kita ada hal yang lain gitu loh, jadi jangan sampai marah. Tapi aku blok. Ya itu. Menurutmu gimana? Itu terlalu kayak anak kecil nggak sih? Harus. Ya itu memang kayak anak kecil. Tapi dia duluan. Dia tiba-tiba nge-unfollow IG ku. Ya kan nggak masalah kan. Terus aku blok. Terus pas aku buka blognya itu, dia ngechat. Terus nggak aku balesin. Karena udah terlanjur sakit, males. Nah itu berarti aku kayak kekanak-kanakan. Iya betul. Berarti harusnya gimana? Ya kalau namanya itu kan sebuah hubungan pasti kan ada banyak rintangannya kan. Nah rintangannya salah satu kayak gitu. Kita anggap aja cuek lah, maksudnya dalam sebuah hubungan itu ibaratnya nyakitin kita kan. Nah dari di PHP terus. Ya itu kan terserah dia kan. Kita kan, kamu berarti nganggap dia itu bukan teman tapi lebih dari teman kan. Tapi kan kita bisa nganggap lebih dari teman karena dia yang ngedeketin. Iya kan, dia tahu kalau misal dia yang deketin, tapi kita kan juga pasti ada namanya apa ya, jarak lah untuk nggak terlalu baper dan nggak ada, itu kan kita belum ada ikatan kan, namanya berteman, mungkin teman dekat atau mungkin teman spesial, itu kan nggak ada ikatan. Jadi ya apa ya, terserah dia, terserah kamu, kalau mau deketin sama lain juga nggak masalah. Gitu. Iya bener juga. Iya bener juga kan. Berarti kamu kan orangnya baperan kan. Mungkin ya soalnya ya deket banget, terus bener-bener kayak setan terus, jadi kan rasanya kayak dekat. Ternyata emang cowok tuh gitu toh. Ya cowok tuh ya kan, aku udah bilang tadi dari awal, semua orang kan beda-beda, pemikiran pun juga beda-beda. Ada yang pikirannya pengen buru-buru, atau mungkin pikirannya itu ke depannya, bukan cuman sekedar apa ya, pikirannya sekilas gitu loh. Pasti kan orang kan mikir gini, seorang laki-laki, namanya orang laki-laki kan pasti mikirkan masa depannya dan masa depan keluarga juga kan. Jadi mungkin karena dia agak mundur, dia tuh
takut gitu loh, takut untuk yang aku bilang tadi kan, apa nanti bisa memenuhin istrinya gini kan itu juga bisa jadi. Terus yang kedua itu ya mungkin ada hal yang lain atau orang pihak ketiga gitu loh. Tapi kan kamu kalau itu kan salah juga kan. Jadi kesenangan sama orang cowoknya kan, aku disukain sama ini gini padahal gini. Harusnya kamu kan coba gitu loh, maksudnya ya mungkin ini kan bukan takdirku untuk deket sama dia. Akhirnya kamu belum komitmen kan sama dia, menjalin satu hubungan yang lebih dari sekedar teman dia itu. Apa? Itu baru-baru ini berarti ya, yang baru-baru ini. Terus harus gimana? Ya dibuka blognya. Ya dibuka lah, jangan itu kan egois itu namanya. Kecuali kalau itu kita udah ada ikatan, udah lebih dari sekedar temen, pacar ya mungkin ya, itu boleh aja. Bahkan itu kan belum ada ikatan, belum ada apa-apa kan. Ya kalau dia chat ya biasa aja, maksudnya jangan terlalu, hati kamu tuh jangan terlalu apa ya, langsung gitu loh, langsung suka sama dia. Pasti harus ada jaraknya untuk bisa membedakan antara temen sama pacar gitu loh. Kalau kamu udah tahu membedakan temen sama pacar, berarti kamu bisa mengatasi masalah itu. Oke, siap. Ini malah aku jadi konsultan tentang sebuah hubungan ini. Tapi itu memang itu pengalaman sih. Aku juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi ya dari pengalaman kita saling berbagi gitu loh. Semua cowok itu yang kamu deketin ya, maksudnya deket sama kamu ya, itu yang paling nyaman itu kan yang mana? Yang SMA, yang SMK, atau yang baru-baru ini, atau yang lain? Yang menurutmu nyaman lah. Pasti kan ada kan sebuah hubungan, pasti kan ada kenyamanan kan, pasti ada kan. yang baru ini. Yang baru ini nyaman gitu ya. Soalnya tuh dia tuh kerja tapi masih mikirin pendidikan gitu loh, jadinya tuh ya rada mirip-mirip sama aku. Kerja kan memikirkan untuk pendidikan, tapi kan kita apa ya namanya ya, kamu pendidikan tuh kayak buat apa sih pendidikan? Nah kan kamu kan bilang kan dia memikirkan pendidikan juga kan, kerja memikirkan pendidikan. Nah pendidikan tuh apa? Pendidikan menurutku tuh bukan cuman cara biar dapat kerja yang bagus, tapi yang paling penting menurutku ilmu. Ya ilmu nomor satu. Terus tuh merubah cara berpikir. Nah dari merubah cara berpikir ya, kita kan namanya bersosialisasi ya, dalam sebuah pertemuan pasti kan ada yang beda-beda kan pemikirannya. Nah dari itulah kita saling berbagi, jadi saling bertukar
pikiran gitu loh. Jadi kita bisa luas gitu loh pikiran kita. Kecuali kalau kita untuk berteman yang seorang yang biasa-biasa aja, itu pasti kan kamu juga biasa-biasa aja gitu. Apa sama aja kita berteman seorang yang orang pendidikan ya, tapi orang itu biasa-biasa aja, pasti kamu juga biasa-biasa aja gitu loh. Jadi menurut aku pendidikan itu nggak aku utamakan sih, tapi pengalaman dan bersosialisasi aja, kita saling tukar pikiran, tukar pikiran itu pasti kita dapat ilmu yang lebih dari kita pendidikan gitu. Oke, mungkin lanjut dari lain kali. Ini udah hampir 1 jam lebih ya. Kita akan lanjut di episode yang lain. Ketemu lain kali lagi. Oke.